Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah dan atas karunia yang diberikan kepada saya hingga hari ini. Saya dapat mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Tak lupa juga saya berterima kasih kepada Ibu Rohmatul selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam di kelas G258. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai moderasi beragama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zira Natsika As'ad dengan NPM 210130100055. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan apa itu moderasi. Jadi, moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Istilah moderasi beragama memang baru dikenal di Indonesia, namun ide dan semangat moderasi beragama itu sudah tumbuh dan tertanam sejak lama dalam kehidupan masyarakat Indonesia sampai saat ini. Mengapa perlu memahami moderasi beragama? Moderasi beragama merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menjalani kehidupan bermasyarakat ini. Di Indonesia, kita memiliki 6 agama yang diakui oleh negara, di mana secara tidak langsung kita harus dapat hidup berdampingan dengan orang yang mungkin tidak sepaham dengan kita. Menyikapi perbedaan ini, moderasi beragama sangat penting adanya. Karena hingga saat ini masih saja ada orang yang kurang paham terkait moderasi beragama ini, yang seharusnya semua orang dapat mengerti agar kita bisa menjalani kehidupan dalam negara Indonesia ini berdampingan dengan perbedaan yang ada tanpa adanya konflik yang terjadi. Banyak tokoh-tokoh keagamaan Islam yang menyebarluaskan atau menjadikan ini topik dasar mereka, karena masih banyak orang yang pikirannya hingga saat ini belum saja terbuka. Perlu juga kita ketahui, moderasi beragama ini sangat berperan penting dalam dunia agama karena dapat mengatasi masalah yang ada dalam kehidupan. Dalam hidup bermasyarakat, masih ada saja manusia yang sering terjadi konflik dan kita tidak sering terjadi akibat keagamaan, akibat adanya pandangan yang berbeda dalam menjalankan agama masing-masing. Ada 4 sikap moderasi. Yang pertama, memiliki sikap terbuka. Yang kedua, selalu berpikir rasional. Segala perilaku ibadah atau kebaikan harus dapat ditinjau akal. Jika bertentangan dengan akal, maka sikap atau perbuatan tersebut patut dipertanyakan. Yang ketiga yaitu tawadu atau rendah hati. Seorang moderat harus mampu menunjukkan dirinya sebagai makhluk yang merasa kurang pengetahuan sehingga ingin tetap belajar. Yang keempat, selalu berpikir bahwa apa yang dilakukan harus membawa manfaat. Perspektif ini penting untuk dijadikan pegangan bagi masyarakat terdidik. Dampak dari ketidakpahaman mengenai moderasi beragama. Konflik kemasyarakatan dan pemicu tidak keharmonisan masyarakat Indonesia yang pernah terjadi di masa lalu berasal dari kelompok komunisme dan Islamisme. Namun sekarang ini ancaman ketidakharmonisan ini dan ancaman negara kadang berasal dari globalisasi dan Islamisme. Dalam konteks fundamentalisme agama, maka untuk menghindari ketidakharmonisan perlu ditumbuhkan cara beragama yang moderat atau cara berislam yang inklusif atau sikap beragama yang terbuka yang disebut sikap moderasi beragama. Moderasi ini sangatlah berpengaruh penting karena dengan adanya moderasi ini banyak orang yang memiliki pemikiran terbuka sehingga jika ada perdebatan ataupun ketidaksamaan pendapat dapat meminimalisir terjadinya konflik. Di zaman sekarang, baik muda maupun tua, masih saja kita lihat ada orang yang mungkin saja pemikirannya belum terbuka, hingga bisa kita lihat masih sulit menerima perbedaan yang ada. Dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam, baik dari suku, budaya, maupun agama, tentu kita tidak luput dari perbedaan. Namun hingga hari ini masih saja ada masyarakat atau orang yang masih berpikir sepihak, sehingga memicu terjadinya konflik di masyarakat. Orang
orang-orang ini hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa mendengarkan pendapat atau masukan dari orang lain. Karena setiap warga memikirkan bagaimana cara agar mereka bisa menang, tanpa memikirkan perbedaan yang ada. Dengan tidak memilih pihak manapun, tetapi mencari jalan tengah agar kerukunan dalam beragama, bermasyarakat, serta bernegara tetap terjalin dengan baik. Moderasi menjadi jalan tengah akibat adanya perbedaan ini karena kita berada di tengah, tidak memihak pada siapapun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.